billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin jamaah, semoga Allah menerima salat Isya, salat tarawih kita, doa-doa dan zikir kita serta saum kita di hari yang ke-22 tadi. Malam ini kita masuk malam 23. Hari ini, malam ini kita lanjut ke hadis 34 insyaallah. Masih dari kitab Arba'in Nawawi, Arba'in Nawawiyah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, rawinya masih sama dengan hadis sebelumnya, Sa'ad bin Malik Al-Khudri, panggilannya Abu Sa'id. Semoga Allah meridhai beliau. Kata Abu Sa'id, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis langsung didengarkan oleh Abu Sa'id. Redaksi sami'tu qala anna, ini redaksi yang penting untuk diperhatikan. Kalau katanya sami'tu, kalau redaksi yang digunakannya sami'tu, artinya Abu Sa'id Al-Khudri sendiri yang langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beberapa redaksi yang lain yang tidak menggunakan sami'tu, misalnya dari Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menjadi jaminan Abu Hurairah langsung mendengarnya dari Rasulullah. Bisa jadi Abu Hurairah bertanya ke sahabat yang lain cerita ke Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda. Ada sahabat lain yang jadi perantara Abu Hurairah dengan Rasulullah. Tapi kalau sami'tu, kata orang Sunda, nggak pinjam telinga orang lain lagi. Dengan telinganya sendiri saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Dan jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Ada 4 keyword kata kunci di hadis ini. 1,
kemungkaran, 2 perubahan, 3 kemampuan, 4 keimanan. 1 kemungkaran, 2 perubahan, 3 wallahu a'lam bishawab. Memang jam segini sudah rawan gitu ya. Yang ketiga kemampuan, yang keempat keimanan. 4 kata kunci di hadis yang ke-34 ini. Yang pertama kemungkaran. Kemungkaran itu sesuatu yang diingkari, dan yang mengingkarinya Allah dan Rasul, bukan pribadi kita. Karena pengingkaran manusia dengan manusia yang lain bisa berbeda-beda, punya perspektif yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda. Hadis ini bicara tentang sesuatu yang diingkari oleh Allah dan Rasulnya. Kalau terjadi maka harus diubah. Perbedaan pendapat selama masih ada landasannya itu bukan kemungkaran. Perbedaan, sekali lagi mohon digarisbawahi, perbedaan pendapat selama masing-masing punya landasannya itu bukan sebuah kemungkaran. Maka tidak ada nahi mungkar dalam ikhtilaf. Ikhtilaf bukan kemungkaran. Beda pendapat selama saya landasannya ini, masing-masing ada pendapatnya, maka tidak boleh ada istilah nahi mungkar. Nahi mungkar itu untuk sesuatu yang betul-betul diingkari oleh Allah, betul-betul diingkari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa simpelnya, mungkar itu yang haram, mungkar itu yang dibenci oleh Allah, mungkar itu yang syubhat, mungkar itu yang buruk menurut Allah dan Rasulnya. Mungkar itu yang disukai oleh syaitan, itu mungkar. Tapi kalau si fulan suka, saya tidak suka, sementara Allah menghalalkan, itu bukan kemungkaran. Supaya clear sampai sini, yang disebut dengan kemungkaran yang diingkari oleh Allah dan Rasulnya. Saya tidak terbiasa dengan dengan pendapat si fulan. Tapi selama pendapat fulan itu masih ada rujukannya, sudah bertoleransi dalam perbedaan pendapat, tidak menggunakan nahi mungkar teorinya. Konsepnya bukan nahi mungkar. Ini yang pertama. Makna kemungkaran adalah yang diingkari oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, perubahan. Apa bedanya dengan pencegahan? Kalau pencegahan preventif, sebelum bahasa Arabnya nahi mungkar. Kalau nahi mungkar itu mencegah kemungkaran sebelum terjadi, melarang kemungkaran terjadi. Nahi anil mungkar, mencegah dari perbuatan mungkar. Tindakannya tindakan preventif. Di hadis ini Rasulullah tidak menggunakan redaksi man ra'a minkum munkaron fanha anhu, karena kejadian sudah melihat kemungkaran terjadi. Bukan ini berpotensi bakal terjadi kemungkaran, maka cegahlah. Perbedaan antara pencegahan dan perubahan. Pencegahan nahi, jangan nehi. Mungkin dari situ bahasa India begitu ya. Nahi anil mungkar. Sementara yang digunakan di hadis ini fal yughayyirhu, taghyir. Taghyir artinya perubahan karena sudah kejadian. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, kemampuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dalam level yang sama, tidak dalam derajat yang sama,
Allah menciptakan kita, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang punya kekuatan, ada yang punya kefasihan, ada yang juga tidak punya kedua-duanya. Kekuatan, kekuasaan dia tidak punya, kefasihan lisan dia juga tidak punya. Dan dalam seluruh ibadah, bukan hanya dalam taghyir mungkar, dalam seluruh ibadah kemampuan ini juga diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kalau mampu berdiri, kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu berbaring, kalau tidak mampu isyarat, kalau tidak mampu dengan hati gitu lah, sabar, jangan langsung disyarat ya, dengan hati itu. Kalau sudah tidak mampu dengan hati, mungkin sudah meninggal dunia, waktunya untuk disolatkan. Saum kalau tidak mampu qadha, kalau tidak mampu bayar fidyah gitu. Dan seterusnya. Haji kalau mampu, kalau tidak mampu pada umroh minimal. Zakat kalau mampu, kalau tidak mampu ya minimal sedekah. Sedekahnya tetap dikeluarkan dan seterusnya. Jadi wudu kalau mampu semuanya dibasuh. Kalau ternyata tidak mampu, tayamum. Karena kena air misalnya jadi gatal-gatal, atau kena air dia ada sakit dan seterusnya, ya mandi junub. Mampu pakai air. Kalau tidak mampu, mandi bola dengan ya sama dengan dengan tayamum. Kalau memang betul-betul tidak mampu menggunakan air. Ajaran Islam adalah ajaran yang sangat memperhatikan kemampuan seseorang dalam menjalankannya, bukan yang satu level semua disamakan, yang di bawah level maka mereka agamanya sudah hilang atau tercabut. Bahkan kadang yang punya kemampuan di sini dengan yang punya kemampuannya di bawahnya, itu nilainya di sisi Allah bisa sama. Misal begini, Bapak Ibu pernah mendengar hadis seafdalnya jihad? Ternyata Nabi menyebut dengan lisan. Di depan siapa? Penguasa yang zalim. Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Seafdalnya, seutama-utamanya jihad, mengatakan kalimat yang benar di depan pemimpin yang zalim. Rasulullah menyebutnya kalimat itu keluar dari lisan. Ada kalanya orang yang berinfak 1 dirham mengalahkan yang berinfak 1000 dirham. Kenapa? Karena yang 1 dirham di dompetnya cuma 2 dirham, yang 1000 dirham di rekening di dompetnya ada 10 miliar dirham. Itu kan tentang kemampuan. Jadi yang menilai mana yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau dia mampunya dengan tangan tapi hanya melakukan dengan lisan, di sisi Allah ini orang yang meninggalkan kewajiban. Tapi kalau ada orang yang mampunya dengan lisan dan dia lakukan dengan lisan, yang mampu melakukan dengan lisan dan yang mampu melakukan dengan tangan, di sisi Allah sama. Misalnya begini, si fulan mampunya fidyah, si fulan mampunya saum, sama tidak? Sama. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Si fulan yang mampu saum dengan si fulan yang mampunya qadha, dengan si fulan yang mampunya fidyah, di sisi Allah mereka sudah mengamalkan sama, karena mereka mengamalkan sesuai dengan batas kemampuannya masing-masing.
Si fulan yang menghafalnya cuma juz 30 dengan si fulan yang menghafal 30 juz, di sisi Allah dilihat effortnya, ini memang mampunya segini, ini mampu luar biasa sampai 30 juz. Di sisi Allah sama. Di sisi Allah yang dilihat bukan hasil, di sisi Allah yang dilihat adalah usahanya. Manusia menilai hasil, Allah melihat di mana batas kemampuannya, disitulah penilaian Tuhannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, kita poin-poin dulu sebelum kita masuk lebih jauh. Yang keempat adalah keimanan. Kemungkaran bukan perbedaan pendapat, kemudian perubahan yang sudah terjadi bukan yang belum terjadi, kemudian kemampuan, semua akan diminta pertanggungjawabannya sesuai dengan kemampuan. Yang di atas dengan yang di bawah di sisi Allah boleh jadi sama kalau memang itu batas kemampuannya. Dan yang ketiga, keimanan. Iman dengan nahi mungkar, iman dengan taghyir mungkar itu punya korelasi yang kuat, punya korelasi yang kuat. Bapak Ibu yang hadirin jemaah yang Allah muliakan, orang beriman tidak nyaman kalau melihat kemungkaran. Orang beriman akan risih kalau melihat kemungkaran. Kalau orang beriman hatinya fine saja melihat kemungkaran, biasa saja melihat kemungkaran, maka yang harus dipertanyakan, adakah iman dalam hatinya? Karena antara iman dan kemungkaran itu saling bertentangan. Antara iman dan kemungkaran itu nggak bisa duduk bersandingan bersamaan. Akhirnya hanya pilih salah satu, iman atau kemungkaran. Kalau yang ini lebih dominan, maka imannya akan tersisi. Kalau imannya yang lebih dominan, maka kemungkarannya juga yang akan tersisi. Kita lihat kisah untuk, ya kalau tadi lebih ke konsepnya, sekarang kita ke kisah yang ada dalam Al-Quran untuk memudahkan pemahaman konsep tentang kemungkaran. Bani Israel di surat Al-Maidah ayat ke-79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Labisa ma kanu yaf'alun. Dikutuk, telah dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan lisan Isa putra Maryam. Yang demikian itu, kutukan itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Satu sama lain mereka tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Amat buruk apa yang selalu mereka perbuat itu. Bani Israel kalau melihat kemungkaran, awalnya mereka risih. Tapi seiring dengan waktu, Bapak Ibu punten, ini kita pakai ilustrasi luka badan. Kalau pertama terluka, mungkin kita akan kesakitan. Tapi kalau terbiasa dengan luka, lama-lama jadi kebal. Betul. Sekali bertemu dengan kemungkaran, mungkin kita risih, kita nggak nyaman. Tapi kalau terus exposure dengan kemungkaran itu tinggi, lama-lama jadi kebal. Sekali ke tempat sampah, hidung kita nggak nyaman. Tapi terbiasa tinggal dekat dengan lingkungan sampah, lama-lama jadi terbiasa.
dan akhirnya ada sampah, nggak usah dibuang, kalau nggak bau ini. Kenapa Bani Israel mereka tidak melarang tindakan kemungkaran satu dengan yang lainnya? Di antara penjelasan tafsirnya, kalau ada yang melakukan kemungkaran, awalnya mereka mencegah, awalnya mereka melarang, awalnya mereka ingin mengubah, tapi karena tidak mau berubah, akhirnya mereka putus asa. Mereka menganggap, sudahlah, nafsi-nafsi gue, sudahlah, masing-masing gue. Yang penting saya soleh sendiri. Lana amaluna walakum amalukum. Masing-masing lah. Tapi dengan amal masing-masing masih terus tereksposur, berdekatan, bersentuhan dengan kemungkarannya tanpa pengingkaran. Apa yang terjadi? Akhirnya Bani Israel yang dengan dalih nafsi-nafsi lah, masing-masing lah, jangan terlalu sibuk mengurusi kehidupan orang lain. Toh dia juga bermaksiat, dosa-dosa sendiri. Toh dia juga bermaksiat pakai duit sendiri. Toh dia juga kalau rugi sendiri. Yang penting saya yang soleh, yang penting saya istighfar dan seterusnya, masing-masing. Tapi setelah itu mereka tetap berbaur, berinteraksi, dan lama-lama terbiasa dengan kemungkaran. Sampai akhirnya mereka tidak saling mengubah dan mencegah kemungkaran. Si fulan melakukan, kemudian si fulan tergelincir melakukan, akhirnya jadi biasa. Nabi pernah bertanya ke para sahabat, ini hadis yang berbeda. Kata Nabi, bagaimana kalian kalau kalian tidak amar ma'ruf dan kalian tidak nahi mungkar? Kata para sahabat, awal kainun zalika ya Rasulullah, apakah itu akan terjadi ya Rasulullah? Kita nggak ngajak orang berbuat baik dan kita nggak mencegah orang berbuat mungkar, apakah terjadi? Kata Nabi, wa asyaddu minhu sayakun, wa asyaddu min zalika sayakun, bahkan yang lebih buruk dari itu pun akan terjadi. Apa itu ya Rasulullah? Bagaimana kalau kalian ta'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf, justru kalian menyuruh untuk berbuat yang mungkar dan kalian malah mencegah perbuatan ma'ruf. Kata para sahabat, awakainun zalika ya Rasulullah, itu bakal terjadi? Kata Nabi, wa asyaddu minhu sayahun, bahkan lebih dari itu pun akan terjadi. Apa yang bakal terjadi ya Rasulullah? Idza asbahal ma'rufu munkaran wal munkaru ma'rufan. Kalau yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf, nilai-nilai di masyarakat sudah mulai terbalik. Kalau kejujuran dianggap sebagai kejahatan, kalau kebohongan dianggap sebagai sebuah kebaikan, kalau amanah dianggap sebagai sebuah kebodohan, dan pengkhianatan dianggap sebagai sebuah kecerdasan. Kalau disiplin dianggap sebagai sebuah keculunan, kalau berantakan dianggap sebagai sebuah kreativitas dan seterusnya. Saat nilai sudah berubah, maka jangan harap ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, terakhir sebagai penutup, mengubah kemungkaran yang jadi pondasinya, yang jadi landasannya, yang jadi bahan bakarnya, yang jadi roda penggeraknya, apakah karena kebencian atau karena kasih sayang? Karena ini penting. Mengubah kemungkaran itu karena sayang atau karena benci? Bayangkan kita jadi Nabi Musa, kita mau pergi ke Fir'aun. Fir'aun sumber kemungkaran saat itu. Oke. Kira-kira saat kita mau mengubah kemungkaran yang terjadi dan penyebab utamanya, tokoh utamanya adalah Fir'aun, bahasa seperti apa yang akan kita sampaikan kepada Fir'aun? Apakah bahasa yang kasar atau bahasa yang lentur? Sang pembunuh bayi, jagal bayi,
Walaupun kalau ditanya, Fir'aun pasti punya argumentasi sendiri. Kenapa bayi dibunuh? Jawabannya untuk mengontrol populasi Bani Israel, supaya mereka tidak memberontak. Karena kalau tidak dikontrol populasinya akan meledak dan banyak anak muda. Nanti mereka bisa melakukan revolusi. Ini demi national security of Egypt, demi keamanan Mesir. Selalu ada alasannya untuk sebuah kebijakan Firaun menyembelih bayi-bayi. Bayangkan kita sebagai bangsa, bayi kita disembelih, kemudian kita diangkat sebagai jubir bangsa kita bicara dengan Firaun. Kira-kira nada bicaranya akan seperti apa, pilihan diksinya akan seperti apa, dan intonasinya akan seperti apa? Taghyir mungkar. Landasannya karena ingin ngajak ke surga atau ingin mendorong ke neraka. Saya kira dengan seperti itu kita sepakat. Taghyir mungkar tujuannya adalah ngajak seseorang ke surga karena kita sayang, bukan menyuntrungkan tuh mendorong, bukan mengkitukeun, bukan mendorong orang lain ke neraka. Kalau ada orang main di pinggir jurang, maka taghyir mungkar itu memegang tangannya untuk narik supaya jauh dari jurang karena kita kasihan. Betul. Maka kata Allah ke Nabi Musa, pergilah kepada Fir'aun, idhaba ila Fir'aun faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Karena tidak ada kemungkaran yang paling mungkar di muka bumi selain kemungkaran mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Satu, ini kemungkaran kriminal kepada Allah. Yang kedua, kemungkaran yang paling mungkar adalah menumpahkan darah manusia yang tidak berdosa. Bukan cuma satu, bahkan semua bayi. Dan itu dilakukan oleh Fir'aun. Mungkar ke Allahnya, mungkar ke manusianya, datang untuk taghyir mungkar. Bahasanya seperti apa? Qaulan layyina. Jadi taghyir mungkar frame-nya adalah kita kasihan. Taghyir mungkar frame-nya adalah saya pengen ngajak engkau ke surga. Taghyir mungkar frame-nya bukan di neraka dirinya mana sekali itu kan neraka sekali, enggak. Taghyir mungkar frame-nya adalah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. La'allahu yadzakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aunnya ingat ke Allah. Mudah-mudahan Fir'aunnya takut ke Allah. Punten. 2 menit terakhir. Siapa yang menyuruh ke Nabi Musa supaya bicara baik-baik kepada Fir'aun? Allah. Allah tahu masa depan tidak? Allah tahu tidak kalau Fir'aun tidak akan beriman? Kalau tahu, kenapa masih disuruh ngomong baik-baik? Walaupun Allah tahu, tapi Allah ingin mengajarkan kepada Nabi Musa dan kepada saya, kepada kita, bahwa yang dinilai oleh Allah bukan hasilnya Fir'aun menjadi beriman, tapi qaulal layyinahnya Musa kepada Fir'aun. Itu sebabnya kalau ada orang yang berubah setelah dinasihati, jangan menisbatkan kepada diri. Itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita hanya sekedar menyampaikan. Kalau bisa dengan tangan itu yang punya kekuatan, yang jadi walinya, yang jadi orang tuanya. Neng, kadieu Babil Soleh. Ada apa Bu? Sini sebentar. Neng. Ayo masuk surga. Ayo ngatuh Bu, mau itu. Biar kita bareng-bareng ya ke surga. Betul, Neng. Menurut Neng, kalau pakai kerudung gimana?
sekarang ini kalau keluar rumah masih suka buka kerudung, masih bahasanya lemah lembut, ingin ngajak ke surga, bukan untuk membuatnya jadi semakin antipati untuk pergi ke surga. Betul. Dan seterusnya lah. Kalau bicara contoh-contohnya ada banyak. Itu dengan tangan, dengan lisan atau dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Di antara makna dengan hati, jangan sampai hatinya berubah untuk tetap sayang, untuk tetap menginginkan kebaikan ke orang yang berbuat kemungkaran karena kita nggak bisa bicara lagi. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan Engkau berikan hidayah. Ya Allah, mudah-mudahan si sama seperti Rasulullah yang hatinya tetap menginginkan kebaikan untuk Abu Jahal, untuk Umar bin Khattab, meskipun perlakuan mereka kepada para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, ini hadis ke-34 tentang taghyir mungkar. Mudah-mudahan ini sebagai penutup, kata Allah, bangsa yang terbaik adalah bangsa yang proaktif dalam mencegah potensi kemungkaran. Bangsa yang terbaik adalah bangsa yang proaktif dalam mengajak orang lain kepada kebaikan dan mereka beriman. Kuntum khairal ummah, the best nation. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Lagi-lagi dikaitkan antara keimanan dan nahi mungkar. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz yang telah menyampaikan tadi. Mungkin satu pertanyaan singkat saja dari Bapak atau Ibu. Silakan ada Pak Dodo silakan. Pertanyaannya singkat saja Ustaz. Kalau kita menjalankan hadis ini, nanti di sisi lain nanti kita dikatai melakukan main hakim sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Karena ada hukum di atas kita yang berjumlah. Ya, jadi supaya tidak disebut main hakim sendiri, kita juga bisa mengukur apakah kita orang yang tepat untuk mengubahnya dengan tangan. Karena tadi Rasulullah memberikan opsi sesuai dengan kemampuan. Main hakim sendiri saat kita bukan orang yang tepat untuk main dengan tangan. Padahal posisi kita itu di lisan. Posisi kita di lisan. Tapi ya, ini kadang menjadi fenomena. Kalau yang seharusnya punya kemampuan dengan tangan melaksanakan, tapi dia tidak, akhirnya yang lain jadi begini. Harusnya yang punya kekuatan dengan tangan itu yang bisa mencegah. Kalau itu tidak dilakukan, maka yang lain yang akan melakukannya. Jadi supaya tidak terjadi main hakim sendiri padahal bukan orang yang berwenang, maka yang berwenang harus lebih menjalankan otoritasnya. Yang berwenang harus lebih menjalankan otoritasnya. Khawatir akarnya ketika misalnya begini, kalau seorang anak melihat kakaknya itu selalu mengganggu dia. Saya sebagai adik, kakak saya selalu mengganggu, nakal. Terus kita lapor ke bapak, Pak, si AA nakal terus. Sudah. Padahal bapaknya punya kemampuan untuk mencegah dengan tangan. AA jangan nakal atuh. Terus nakal. Pak lihat, Bu lihat, si AA nakal. Karena bapak dan ibunya tidak mencegah dengan tangan, akhirnya yang terjadi adiknya yang main tangan. Supaya itu tidak terjadi, maka yang punya kemampuan dengan tangan menjalankan wewenangnya. Yang hanya bisa dengan lisan tidak harus mengambil alih
yang punya kekuatan dengan tangan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup Ustaz atau masih terbuka? Tuh, maka kalau ada silahkan. Sampai subuh kan kita. Sampai subuh. Satu pertanyaan terakhir aja jika ada. Silakan dari Pak Ibu awal. Tidak ada sebenarnya Ustaz. Baik, kita cukupkan dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.